sudah bersama Pak Lurah dari Pak Lurah Jambon dengan namanya bukan bernama Saya Pak Okiman. Nah, jadi di sini kita bakal wawancara tentang kasus perjudian online dengan Pak Okiman, ditanya oleh kami. Untuk pertanyaan perjudian itu berisiko apa bagi kesehatan mental? Jadi kalau judi online menurut saya itu jelas berisiko pada kesehatan mental, karena dari judi online itu nanti mental seseorang itu bisa berubah dari yang awalnya mungkin baik ya karena mungkin mengalami kekalahan ataupun dari judi online tersebut akhirnya timbul pikiran-pikiran yang negatif, mungkin bisa mencuri, mungkin bisa pinjem minta ke orang tua yang harusnya digunakan untuk kegiatan yang lain, mungkin untuk bayar sekolah akhirnya digunakan untuk judi online, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perjudian online telah mempengaruhi anggaran pemerintah desa dalam hal pendapatan dan pengeluaran? Kalau secara umum perjudian online tidak ada pengaruhnya pada anggaran pendapatan dan pengeluaran di pemerintah desa kelurahan, karena untuk anggaran pemerintah desa dan kelurahan itu sudah diplot dari tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak berpengaruh apakah itu untuk adanya perjudian online. Dan lagi untuk penanganan judi online sudah bukan ranahnya di pemerintah kelurahan gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada peningkatan dalam jumlah utang pribadi atau keluarga sebagai akibat dari partisipasi dalam perjudian online? Kalau secara pribadi mungkin saya tidak tahu persis ya, karena itu kan berarti berhubungan langsung dengan pelaku ya. Tapi kalau secara umum saya yakin mungkin kalau yang namanya judi online yang tadi saya sampaikan juga, kalau orang yang umpama kalah dan uangnya sudah tidak ada lagi, yang jelas dia akan berupaya mungkin minjem, bahkan upaya terakhir itu bisa jadi kriminal ya, dalam artian mungkin bisa ada pemikiran untuk mencuri ataupun apa seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjudian online telah mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga di desa? Kalau judi online yang jelas akan mempengaruhi stabilitas ekonomi di rumah tangga ya. Karena apa? Uang yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang diperlukan dalam sehari-hari itu akhirnya masuk ke perjudian online ya, dan tidak bisa diperkirakan habisnya berapa. Umpama ada uang 100.000 nih harusnya untuk beli beras ya, karena orang sudah kecanduan judi online, akhirnya yang dibelikan cuma 50.000-nya digunakan untuk judi online. Tentunya itu akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi di rumah tangga tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerugian langsung dalam pendapatan individu atau rumah tangga karena dana yang dihabiskan pada perjudian online? Yang jelas akan ada kerugian secara langsung, karena pos-pos anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelanjaan yang sudah direncanakan akhirnya digunakan untuk judi online. Kemudian, bagaimana dampak kerugian keuangan judi online terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di desa? Jadi kalau terhadap stabilitas masing-masing rumah tangga mungkin akan berpengaruh ya, karena itu efeknya langsung ke yang bersangkutan, pelaku ataupun keluarga yang dari para pelaku. Jadi itu berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga mereka. Nah, karena yang jelas banyak anggaran yang tidak seharusnya digunakan untuk itu akhirnya digunakan masuk ke perjudian online. Selanjutnya, apakah ada peningkatan dalam permintaan bantuan sosial atau kesejahteraan yang disebabkan oleh kerugian keuangan akibat
perjudian online? Kalau selama ini sih belum terdata, belum ada terdata kenaikan atau penurunan, karena kalau untuk judi online biasanya juga orangnya kan sembunyi-sembunyi, kita tidak tahu persis. Karena itu pertanyaannya sudah Berarti yang kita simpulkan, judi online itu berdampak besar ke kerugiannya ya Pak buat masyarakat. Itu jelas berdampak besar ke kerugian di masyarakat, apa dalam artian pelakunya. Cuma memang karena judi online kan kita nggak bisa data nih, nggak bisa melacak. Tahu-tahu kan di HP masing-masing lah ya. Kita pihak kelurahan ya tahu persis si A si B itu pasang apa enggak kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas kerugian itu berdampak pada mereka sendiri. Tapi walaupun kerugian itu ada berdampak besar bagi masyarakat, tapi tidak berpengaruh ke kepala desa. Dan kalau di pemerintahan enggak, kalau masalah anggaran tidak ada pengaruhnya dengan mereka melakukan itu, karena itu berakibatnya ke pribadi mereka sendiri. Tetapi itu bisa berdampak secara mungkin kamtipmas lah, keamanan ketertiban masyarakat dan sosial yang ada di masyarakat, karena itu nanti efeknya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat seperti itu. Kalau berdampak pada anggaran pemerintahan itu enggak. Boleh, saya mau nanya satu lagi, buat apa yang bisa dilakukan pemerintah desa jika ada masyarakatnya yang bermain judi online, apa yang akan dilakukan? Jadi kalau kita sifatnya itu lebih ke arah preventif, pencegahan, di mana kita upayakan, kita adakan mungkin sosialisasi, edukasi kepada masyarakat ya tentang bahaya judi online. Nah, setelah itu kita mungkin bisa melakukan sosialisasi tersebut dari tingkat RT, tingkat RW sampai dengan tingkat kelurahan. Harapan kita dengan sosialisasi tersebut masyarakat tahu bahwa judi online itu membawa kerugian bagi mereka. Oke, jadi itu aja yang bisa kita tanyakan. Juga tadi udah dikasih penjelasan sama Pak Rohman yang sangat jelas dan sangat bisa kita cerna dengan baik. Kesimpulan juga ada. Jadi kita terima kasih banyak buat Pak Rohman yang sudah membantu tugas kita. Ya, dadah.